kita ada di pendopo tabligh. Pendopo tabligh. Jadi awalnya Muhammadiyah dia punya aset. Bukan yang ini, oh ini. Kemarin tamat itu mesti kita kampung sini ada buat seperti ini tuh. Ini apa ini Pak? Ini pendopo tabligh, kita ada di pendopo tabligh. Jadi tempat Kiai Dahlan Muda itu banyak berdiskusi dengan Kiai Farudin, dengan Kiai Sujat, dengan Kiai Sangidu. Itu dilakukan di sini. Sampai kemudian diskusi itu berpuncak pada kemudian didirikannya Muhammadiyah. Ya. Kemudian Muhammadiyah juga ditandatangani di sini, pembuatan berdirinya Muhammadiyah di sini Bu, di pendopo tabligh ini. Nah, ada cerita unik di pendopo ini. Dulu Kiai Dahlan sering ngajar murid-muridnya, waktu itu belum punya rumah, sering ngajar murid-muridnya di sini. Kemudian di sini yang atas ini adalah langgarnya Kiai Muhsen. Muhsen itu sedulur Gawan, tahu sedulur Gawan itu? Jadi sedulur Gawan itu bapaknya Kiai Dahlan menikah dengan janda yang sudah punya anak. Nah, namanya sedulur Gawan. Nah, ini di sini rumahnya Kiai Muhsen. Ini Kiai Dahlan ngajar di sini. Padahal mereka juga bertentangan. Kiai Dahlan itu orang-orang yang berbeda pendapat, yang berkonflik dengan Kiai Dahlan itu justru orang-orang dekatnya, ya sedulur Gawannya, kakak iparnya itu justru menjadi penentang utama. Oh ya sampai sekarang ya. Ya seperti itu. Dulu kalau Kiai Dahlan ngajar di sini, itu muridnya Kiai Muhsen itu kan sering ngelempari mercon di sini sehingga kan bising. Sampai seperti itu konflik mereka. Ya. Di kemudian hari, ya bahkan kemudian murid-muridnya Kiai Muhsen dan itu kalau Kiai Dahlan jalan itu kemudian seling dipakai rebana itu. Rebana tapi musiknya bukan musik hadroh. Tapi musiknya musik topeng monyet, musik apa namanya topeng monyet sana. Sini namanya ledek munyuk, Bu. Bedes. Ya, itu seperti itu terus kemudian diyakini seperti di film Kiai kafir seperti itu. Ya, baru kemudian ketika Muhammadiyah setelah pengulunya ganti Kiai Sangidu, Muhammadiyah kan kemudian leading. Kemudian menjadi mayoritas di kawasan ini. Nah, kira-kira santri-santrinya Kiai Dahlan balas dendam pada orang-orang tersebut. Setiap mereka berjalan itu dikeploki sambil bilang nama benggol bitngah. Tahu nggak, Bu? Benggol itu kalau zaman dulu kan uang yang paling besar. Uang logam paling besar zaman Londo. Yang nilainya paling besar namanya benggol. Bitngah ya bid'ah, maksudnya tokoh bid'ah itu. Namanya benggol bitngah itu kiai-kiai seperti Kiai Muhsen, kemudian Kiai Nur itu iparnya tapi juga sangat memusuhi Kiai Dahlan. Itu ya kalau jalan dibalas oleh muridnya Kiai Dahlan dengan benggol bitngah. Ya, tapi ya seperti itulah anak-anak muda itu sampai sekarang sama, suka agak berkonflik. Nah, ini langgar dhuwur. Seperti yang saya katakan tadi itu dulu pesantrennya Kiai Muhsen, sedulur gawane Kiai Dahlan, yang mereka sangat berkonflik. Tapi Kiai Dahlan itu pintar, Bu. Jadi kakak-kakak iparnya itu yang dulu memusuhi, di akhirnya itu cucu-cucunya dinikahkan dengan cucunya Kiai Dahlan. Ya, akhirnya mereka jadi Muhammadiyah juga. Ada satu di sini yang ada tanah wakaf yang tidak diwakafkan ke Muhammadiyah, hanya satu, namanya Langgar Ar-Rasyad. Itu miliknya Kiai Muhammad Nur, yang itu yang sangat menentang Kiai Dahlan juga. Itu bahkan beliau sampai meninggal, pokoknya aku ora lilo, saya nggak rela kalau tanah saya itu untuk kegiatan Muhammadiyah. Maka satu-satunya sampai kemudian dia mati, tempat itu tidak untuk dakwah Muhammadiyah. Tapi karena kemudian cucunya menikah dengan cucunya Kiai Dahlan, itu memang tidak jadi wakafnya Muhammadiyah, tapi isinya pengajian ya Muhammadiyah juga akhirnya. Yang penting kan tidak jadi wakafnya Muhammadiyah. Ya seperti itu. Kemudian Kiai Dahlan juga mempersatukan saudara-saudaranya yang dulu menentang sehingga tidak berlanjut-lanjut permusuhannya. Nah, mungkin kita agak berat kalau seperti itu, tapi ya Kiai Dahlan orang yang sangat berbesar jiwa, jadi ya bisa seperti itu. Musola nopo langgar? Langgar dhuwur namanya. Ini yang langgar itu musola. Ya, itu dari musola, ini langgar. Kalau kecil itu langgar.
Musola itu besar, Bu. Langgar kecil. Langgar itu biasanya hanya untuk 10 orang, itu kan sebetulnya dulu untuk kaderisasi, Bu. Kaderisasi pengurus masjid. Musola itu tempat yang luas untuk umum tapi tidak untuk sholat Jumat. Kalau masjid jami, masjid gede itu untuk sholat Jumat. Kalau sekarang masih banyak langgar tapi sudah dipakai juga. Banyak yang tidak dipakai untuk sholat wajib karena kemudian semua sepakat sholat wajibnya di masjid gede. Jumatannya juga di masjid gede. Kita